Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan berbicara tentang malaikat atau yang sering disebut sebagai konsep angelologi. Sebelum kita akan membahas lebih jauh, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami berterima kasih oleh karena kami memiliki kesempatan yang indah untuk membahas firman-Mu. Dan hari ini kami akan membahas tentang makhluk-makhluk yang Kau ciptakan untuk melayani Tuhan dan melayani manusia, yaitu malaikat-Mu yang kudus. Tuhan, kami bersyukur agar apa yang kami teliti, kami bahas, kami renungkan, itu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Allah kami yang setia dan rahmani, kami berdoa. Amin. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membahas tentang malaikat. Kita akan membahas tentang makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi ternyata juga untuk melayani manusia, yaitu malaikat. Nah, saudara, sekitar tahun 99 ada sebuah grup pop yang sangat terkenal, ya Westlife itu, dia merilis sebuah lagu yang sangat terkenal juga, ya, yang berjudul I Have a Dream. Ya, di dalam refrainnya dikatakan I Believe in Angel. Ya, memang lagu itu sebetulnya temanya, konteksnya tentang pengharapan, ya, bahwa walaupun dalam kesulitan, dalam kesusahan, tetapi lagu itu berisi bahwa selalu ada harapan. Dan I Believe in Angel artinya sebetulnya bahwa ada pertolongan, tetapi jelas tersurat di situ. Pertolongan itu dari Yang Maha Kuasa. Dan ada disebut kata-kata malaikat-malaikat di situ, bahwa ada pertolongan dari Tuhan, bahwa ada campur tangan dari sesuatu yang adikodrati, yang mampu menolong persoalan hidup, kesulitan hidup. Dan memang disebut sebagai angels, ya, malaikat. Ya, I believe in angels. Nah, pertanyaannya, benarkah malaikat itu ada? Karena ada sebagian orang yang tidak mempercayai adanya malaikat. Orang yang apatis, apalagi orang ateis, ya, mereka tidak percaya adanya malaikat. Itu sebuah mitos, itu sebuah dongeng, itu sebuah mitologi yang tidak benar secara kenyataan, yang hanya sebuah kabar burung saja. Tetapi kita akan melihat apa kesaksian firman Tuhan tentang malaikat. Benarkah malaikat itu ada? Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama, benarkah malaikat itu ada? Malaikat itu betul-betul ada. Kenapa? Karena berulang kali dibahas di dalam Alkitab bahwa malaikat itu ada. Alkitab juga menuliskan secara terang benderang tentang adanya malaikat di sana. Dari 66 kitab, baik PL maupun PB, setidaknya ada 34 kitab yang berbicara atau menyinggung keberadaan malaikat. Ada 17 di dalam Perjanjian Lama dan 17 kitab dalam Perjanjian Baru yang berbicara atau mengajarkan tentang keberadaan malaikat. Ini menarik, saudara, ya. Ini menjawab secara telak bahwa malaikat betul-betul ada. Malaikat itu bukan hanya kabar burung, bukan hanya mitologi. Bahkan Yesus saja, dia juga mengajarkan tentang keberadaan malaikat. Kisah-kisah Yesus dari kelahiran, dari pelayanan, bahkan sampai nanti penderitaan dan kematian, di situ muncul tentang figur malaikat ini. Ya, kita tahu dari kelahiran Yesus, ya, ada penampakan malaikat di situ. Dimulai dari berita tentang akan lahirnya Yesus Mesias itu, ya, kepada Zakaria, kepada Maria, ya, bahkan dalam mimpi melalui Yusuf, ya, itu dia. Tapi Yesus ketika dia melayani, ketika dia mulai melayani, berpuasa 40 hari 40 malam, nah, setelah dia menang atas pencobaan itu, lihatlah malaikat-malaikat Tuhan melayani Tuhan Yesus. Lalu dalam perjalanan pengajaran Yesus, Yesus juga mengajarkan tentang keberadaan malaikat. Ya, ada kelompok fraksi dari orang Israel. Salah satunya adalah orang Saduki yang tidak percaya
akan keberadaan malaikat karena mereka hanya mempercayai kitab Taurat gitu, dan mereka salah paham bahwa di kitab Taurat mereka menyangka tidak mengajarkan adanya malaikat. Ya, padahal seringkali muncul di dalam Perjanjian Lama. Nah, mereka berkata bahwa wah malaikat itu hanya mitos, itu tidak benar. Nah, Yesus ketika berusaha menjawab pertanyaan yang menjebak dari orang-orang Saduki, dengan tegas dia berkata, ya kamu sesat, bahwa nanti dalam kebangkitan itu orang-orang percaya itu akan hidup seperti malaikat, ya tidak kawin mengawin, hidup dalam kekudusan. Jadi malaikat betul-betul ada. Itu adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, setidaknya 3 alasan ini yang bisa menjawab tentang benarkah malaikat itu ada. Malaikat itu betul-betul real. Kita membahasnya di dalam 34 kitab tersebar, itu konsep tentang malaikat ada. Bahkan Yesus pun mengajarkan tentang keberadaan malaikat. Pertanyaan selanjutnya, apakah arti malaikat? Nah, kata malaikat itu di dalam PL, ya bahasa Ibrani, artinya utusan atau ia yang diutus. Nah, ini bisa berlaku untuk manusia, manusia yang diutus, ya, atau juga bisa untuk utusan ilahi. Jadi sebetulnya kata malak itu tidak selalu, ya, tidak selalu menuju kepada malaikat. Ya, arti dasarnya adalah utusan, ia yang diutus. Tetapi lebih banyak itu dipakai untuk menunjukkan utusan ilahi, yaitu malaikat. Kemudian muncul 103 kali semuanya dalam Perjanjian Lama. Ya, artinya adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Ya, biasanya perintahnya spesifik, ya, misalkan berita, misalkan juga perlindungan, ya, contoh kepada Daniel di gua singa, ya, atau mungkin eh, ketika di dalam peperangan bangsa Israel, atau tugas untuk memberitakan sesuatu, ya, untuk meyakinkan kelompok orang atau bangsa Israel. Nah, itu seringkali muncul dengan tugas-tugas tertentu. Kemudian kalau dalam Perjanjian Baru menggunakan kata angelos, ya, ini bahasa Yunani, ya, itu artinya juga utusan, sama artinya dengan malak, ya. Cuma kalau malak itu dalam bahasa Ibrani, sementara angelos itu dalam bahasa Yunani. 170 kali muncul sepanjang Perjanjian Baru. Dan dari 175 kali itu hanya 6 kali dikenakan kepada manusia. Jadi sebagian besar itu menunjuk kepada makhluk surgawi atau bukan manusia, yang tentu saja dalam konteks kita menunjuk pada malaikat. Nah, artinya angelos ini hampir sama dengan malak, yaitu utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Ya, utusan yang berbicara atau bertindak, tapi bukan karena dirinya sendiri, tapi bukan karena maksudnya dia sendiri, tapi atas nama orang yang mengutus dia. Dan kita tahu dalam konteks malaikat surgawi ini, ya malaikat kudus ini, malaikat ini berkata, bertindak, berbicara itu atas nama Tuhan, ya, atas nama yang mengutusnya, yaitu Tuhan sendiri. Jadi itu kira-kira arti kata dari malaikat. Ya, bisa menggunakan malak dalam Perjanjian Lama atau angelos dalam Perjanjian Baru. Pertanyaan berikutnya, nah, siapakah sesungguhnya malaikat ini? Nah, malaikat itu adalah ciptaan. Ya, malaikat itu ciptaan. Jadi malaikat berbeda dengan Allah. Malaikat juga adalah ciptaan Allah. Jadi kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, proses penciptaan itu, ya tidak mungkin malaikat itu diciptakan setelah hari ke-6, ya itu tidak mungkin. Jadi sebelum, ya sebelum itu, ya karena nanti hari ke-7 dikatakan Allah beristirahat, ya Allah beristirahat, semua ciptaan itu sudah selesai. Tetapi juga
tidak mungkin juga ya malaikat itu diciptakan di dalam pasal yang pertama itu ya disebutkan di dalam kitab Kejadian itu ya, di penciptaan hari pertama itu ya, ada langit dan bumi begitu. Nah, sangat mungkin malaikat itu diciptakan di situ ya, ketika Allah menciptakan hari pertama dan kemudian hari-hari berikutnya ada. Jadi yang jelas malaikat itu diciptakan sebelum manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, Nehemia 9 ayat 6, Mazmur 148 ayat kedua, ya, Kolose 1 ayat 16 menyebutkan bahwa malaikat ini adalah makhluk ciptaan. Dia bukan makhluk yang abadi yang tidak diciptakan. Ya, hanya Tuhan saja yang tidak diciptakan. Sementara makhluk diciptakan oleh Tuhan. Mengenai jumlahnya, ya, jumlahnya itu cukup tidak disebutkan secara spesifik berapa jumlahnya, tetapi yang jelas jumlahnya begitu banyak, ya, begitu banyak. Ya, kalau Yesus saja menyebut ketika di taman Getsemani ya, jumlahnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Sang kamu, aku tidak bisa minta kepada Bapa dan Tuhan akan mengutus ya malaikat yang jumlahnya begitu banyak untuk menolong Yesus. Ya, jadi jumlahnya itu sangat sangat banyak walaupun tidak spesifik ya, beribu-ribu bahkan mungkin puluhan ribu. Nah, kemudian malaikat itu adalah roh, ya, keberadaannya adalah roh-roh yang melayani. Jadi tidak seperti manusia yang memiliki tubuh dan daging yang fana, tetapi malaikat ini keberadaan esensinya utama adalah roh. Walaupun ketika dalam tugas diperintah oleh Tuhan, kemudian menampakkan diri kepada manusia, nampak dalam wujud, ya, ada yang bersayap, ya, kemudian seperti manusia dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya keberadaannya adalah roh, itu malaikat. Kemudian pada mulanya mereka adalah makhluk yang suci. Ya, makhluk yang suci dalam Lukas 20 ayat 39. Tetapi sebagaimana Tuhan menciptakan manusia memiliki kehendak bebas, pada akhirnya ada di antara malaikat itu yang karena kehendaknya sendiri, yang memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Nanti kita akan pelajari ya jumlahnya itu ya, sekitar sepertiga dari jumlah malaikat yang banyak yang diciptakan Tuhan itu nanti akan memberontak, terseret juga dengan kejatuhan pemimpinnya, ya, yang disebut sebagai Satan atau Lucifer itu, dan mereka akan disebut sebagai roh-roh jahat. Ya, jadi roh-roh jahat itu berasal dari malaikat yang pada mulanya diciptakan suci. Nah, kita bahas di sini ya. Bagaimana mungkin, Pak, malaikat diciptakan suci itu bisa jatuh dalam dosa? Ya, karena mereka juga seperti manusia, diciptakan dengan kehendak bebas. Jadi mereka pada akhirnya berdosa bukan karena Tuhan menetapkan mereka berdosa, tetapi karena pilihan mereka sendiri. Ya, mereka memilih untuk memberontak terhadap Allah dan mereka dinyatakan berdosa. Kemudian malaikat ini tidak kawin dan tidak memperanakkan, sehingga jumlahnya tetap, jumlahnya tidak bertambah dan berkurang. Kalau ada mitos-mitos yang berkata bahwa malaikat itu berasal dari roh-roh orang suci yang mati, yang disebut sebagai santo nanti, yang kemudian menjadi orang suci di bumi, ya, orang kudus di bumi yang karena kesalahan hidupnya, jadi ketika mati nanti mereka akan berubah menjadi malaikat. Itu salah. Di lain sisi ya, orang-orang jahat, orang-orang pemberontak yang sudah bersekutu dengan kuasa gelap, ketika mereka mati, ya mereka nanti akan menjadi roh-roh jahat. Itu juga salah ya. Jadi malaikat itu jumlahnya tidak bertambah dan tidak berkurang, karena juga malaikat itu tidak kawin dan tidak memperanakkan. Ya, bahkan disebut walaupun di dalam bahasa aslinya misalkan angelos ya, itu dinyatakan sebagai kelompok maskulin, sebetulnya mereka tanpa gender ya, tanpa gender. Ya, sama seperti Tuhan ya. Tuhan itu jelas ya, kita tidak bisa menyebut Tuhan itu gender ya,
laki-laki atau perempuan, ya maskulin atau feminin, tetapi dalam bentuk katanya memang seringkali dipakai maskulin. Ya, makanya penampakan Bapa, ya kan, Yesus dalam bentuk maskulin, tetapi sebetulnya bukan berbicara tentang gender di situ. Malaikat juga demikian ya, dia tidak akan mengawin, tidak memperanakkan, jadi tidak diklasifikasikan sebagai gender. Kemudian hal selanjutnya, ternyata ada organisasi malaikat. Ya, ada organisasinya, ada pemimpinnya, ada penghulunya, kemudian ada tugas-tugas tertentu, ya, kemudian ada urutan-urutan ya tentang otoritasnya. Ya, kita nanti akan belajar tentang Mikael, ya ada yang namanya Gabriel, ada penghulu malaikat, ya ada beberapa yang ditugaskan sebagai pemimpin besar, ya. Memang ada penghulu ya, mungkin bukan hanya satu ya, ada dalam Daniel itu disebut salah satu dari dua ya gitu. Kemudian itu berarti ada sistem organisasi, ada sebuah pengaturan dari kumpulan malaikat itu. Itu bukan malaikat yang seragam sama semua, ternyata berbeda-beda dan ada fungsinya, ada organisasinya. Lalu juga urutannya lebih tinggi daripada manusia. Secara otoritas, secara kemampuan, secara kuasa gitu ya. Karena dia juga tidak dibatasi seperti manusia dengan waktu dan tempat, ya sekalipun malaikat itu tidak seperti Allah yang tak terbatas, walaupun dia berkuasa lebih daripada manusia, tapi dia tetap terbatas, ya tidak seperti Allah. Sebagai contoh ya, Tuhan itu omnipresent ya, dia bisa di mana saja dalam waktu yang bersamaan. Dia muncul di mana saja dalam waktu yang bersamaan karena dia tidak terbatas. Sementara malaikat tidak. Ya, dia tidak bisa ada di satu tempat secara bersamaan. Ya, di dua tempat atau tempat yang berbeda secara bersamaan. Ya, berbeda dengan Allah. Jadi walaupun malaikat itu lebih tinggi daripada manusia, ya tetapi toh dia tetap tidak sama dengan Allah. Tetap juga terbatas. Dan yang menarik, saudara ya, walaupun malaikat itu lebih berkuasa daripada manusia, ya Alkitab menyatakan bahwa puncak ciptaan Allah itu bukan manusia, bukan malaikat, tetapi puncak ciptaan Allah itu adalah manusia. Manusialah yang ditebus oleh Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan turun ke bumi untuk menjadi tebusan bagi manusia. Sementara ketika malaikat jatuh dalam dosa, ya tidak ada penebusan bagi mereka. Karena apa? Hanya manusialah puncak ciptaan Tuhan yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi sekalipun otoritasnya, kuasanya, banyak hal yang lebih daripada manusia, tetapi keterbatasan malaikat itu ada. Dan manusia berbeda dengan malaikat. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Oke, itu menjawab pertanyaan siapa malaikat itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, saudara. Berapa jenis malaikat? Ya, kalau tadi disebut ada organisasinya, nah sekarang kita breakdown di sini ya. Ada beberapa jenis malaikat. Jadi penamaan-penamaan atau laporan dari Alkitab tentang malaikat itu. Memang kita akan mengklasifikasikan setidaknya menjadi tiga, yaitu malaikat kudus, ya, kemudian malaikat yang jatuh, yang nanti disebut sebagai setan, kemudian roh-roh jahat, gitu ya. Walaupun dalam penjelasan ini kita lebih fokus kepada malaikat kudus Allah ya. Tetapi nanti juga ada malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan itu yang disebut sebagai teofani, penampakan atau perwujudan Allah dalam bentuk manusia. Ya. Oke, kita konsentrasi dulu dalam beberapa jenis malaikat, yaitu disebut sebagai malaikat kudus. Ya, ini malaikat Tuhan, malaikat yang diciptakan oleh Tuhan yang semuanya disebutkan kudus, tapi nanti ada sepertiga yang memberontak ya. Nah, malaikat kudus itu ada di dalam Alkitab disebutkan ada yang namanya Mikael. Ya, ini bahkan Daniel menyebutkan pemimpin besar itu. Ya, dia disebutkan penghulu malaikat, ya Mikael, pemimpin malaikat. Ya, ternyata ada pimpinan juga ya malaikat ya. Ini seringkali digambarkan dengan malaikat yang menggunakan pedang ya. Yang kita masih ingat ini dalam kitab Yudas
berebut mayat Musa dengan iblis ya. Dan dia digambarkan menggunakan pedang dan nanti akan memimpin juga dalam peperangan ya, melawan setan dan pengikutnya. Ini disebut sebagai Mikael ya, Mikael. Kemudian ada juga disebut Gabriel. Nah, kalau Gabriel itu pemunculannya seringkali membawa berita ya, membawa berita. Masih ingat ya ketika kepada Zakaria, kemudian kepada Maria, nah kemudian kepada Yusuf dalam mimpi, ini malaikat Gabriel. Nah, kalau di dalam tradisi Islam disebut sebagai Jibril, ya, malaikat Jibril. Oke, itu teologi mereka ya. Kita tidak ke sana, kita akan fokus pada apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu ada yang disebut sebagai kerub, ya kerub. Kerub itu yang nampak di dalam apa ini tabut ya, yang ditaruh di tabut itu, tabut perjanjian maksudnya, ada 2 yang menghadap itu dengan sayap ya. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di sana ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari taman itu, lalu Tuhan menaruh 2 kerub ya, ya dengan pedang yang menyala-nyala, ya menyambar-nyambar. Itu dengan pedang juga sebagai penjaga taman itu. Jadi ini kerub ya, yang seringkali yang paling mudah gambarannya adalah di dalam fenomena tabut perjanjian itu ya, dengan sayap ya, yang 2 hadap-menghadap itu. Kemudian ada juga yang disebut sebagai serafim ya. Kalau serafim seringkali nanti berhubungan dengan tahta Allah ya, mereka tugasnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya, ada di sekitar tahta Allah itu ya, dengan sayap. Kalau dalam kitab Wahyu ya, di situ ya ada beberapa sayap yang menutupi mata mereka, melindungi dari kudusan Tuhan, ada yang untuk terbang dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai serafim. Ya, jumlahnya banyak di sini ya, serafim itu ya, misalnya ya. Kemudian juga ada malaikat dengan tugas-tugas khusus. Jadi ada banyak sekali malaikat, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu yang dilaporkan Alkitab, dan mereka punya tugas-tugas khusus. Nanti di akhir zaman ya, ada yang meniup trompet dan sebagainya. Nah, itu sebabnya ya, itu malaikat itu tidak hanya 1 atau 2, itu banyak, kemudian jenis-jenisnya juga banyak dan punya tugas-tugas tertentu. Kemudian saudara, yang kedua adalah malaikat yang jatuh. Nah, ini malaikat yang jatuh yang terkenal, yang pertama pemimpinnya disebut bintang fajar atau kadang-kadang disebut bintang kejora. Ya, kita tahu itu adalah Lucifer. Dia adalah salah satu malaikat yang pemimpin ya, pemimpin serafim ya. Dia pemimpin, dia malaikat yang elok gitu ya, tetapi akhirnya jatuh dan menyeret sepertiga dari bintang-bintang, karena malaikat juga seringkali disebut sebagai bintang-bintang dalam Alkitab ya. Sepertiga dari malaikat itu nanti akan terseret olehnya dan menjadi roh-roh jahat di situ. Di dalam Wahyu, nah ini gambarannya ya, tentu saja ini gambarannya kan belum tentu sama persis ya, tapi ini hanya gambaran saja. Nah, sepertiga dari malaikat tadi yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 3-4 ya, coba bandingkan dengan 1 Timotius 5 ayat 21 tentang malaikat-malaikat kudus ya, yang disaksikan oleh Paulus ketika dia berbicara kepada Timotius itu. Jadi ada sepertiga malaikat yang terseret dengan kejatuhan sang bintang fajar, bintang kejora Lucifer itu. Jadi banyak juga roh-roh jahat ini ya, yang akhirnya mereka akan menjadi musuh orang-orang percaya. Oke, yang ketiga adalah malaikat Yahweh. Ya, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia itu malaikat Tuhan, Tuhannya besar ya, hurufnya besar ya. Ini adalah diyakini oleh para penafsir bahwa ini adalah penampakan ya, pribadi kedua di dalam perjanjian lama. Atau ini Allah yang membatasi dirinya sedemikian rupa untuk berjumpa dengan manusia. Nah, banyak kisah tentang itu. Melkisedek
dalam banyak tafsiran disebut sebagai salah satu bentuk teofani. Kemudian ada 3 orang yang datang kepada Abraham. Ketika Abraham belum punya anak, 3 orang datang. Seperti tradisi pada waktu itu, kalau ada tamu orang asing datang, musafir datang, wajib dijamu sedemikian rupa. Siapa tahu itu adalah malaikat Tuhan. Siapa tahu itu adalah utusan Tuhan. Siapa tahu itu adalah nabi Tuhan. Demikian juga dengan Abraham. Ya, di tenda itu datang 3 orang datang. Nah, rupa-rupanya 2 itu adalah malaikat biasa, yang satu adalah malaikat Yahweh. Itu Tuhan sendiri yang membatasi dirinya, menampakkan diri menjadi manusia. Kenapa? Karena dengan malaikat Yahweh itu nanti Abraham memberi persembahan dan Abraham berdoa dan menyebut sebagai Tuhan, ya, untuk berdoa syafaat untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Sementara yang 2 akan datang kepada jalan ke kota Sodom dan Gomora dan diperintahkan untuk hanguskan, menghukum Sodom dan Gomora. Jadi yang satu adalah malaikat Tuhan. Atau yang dilihat oleh Yosua, ya, ketika dia takut sebagai pemimpin muda menggantikan Musa. Nah, kemudian ada fenomena penampakan bala tentara surga, panglima bala tentara surga, ya, dengan pedang yang berhunus, dengan pakaian lengkap perang. Kemudian di situ dinyatakan sebagai tempat yang kudus. Nah, itu meneguhkan Yosua bahwa Tuhan seperti ketika di zaman Musa menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Nah, atau yang bergumul dengan Yakub di Sungai Yabok, ya, bergumul dengan Yakub di Sungai Yabok sampai hampir Farga menyingsing itu, ya. Nah, itu adalah malaikat Tuhan dalam bentuk manusia, bergumul dengan Yakub, dan kita tahu bahwa itu adalah Tuhan karena dia mengubah nama Yakub dari Yakub menjadi Israel. Kemudian Yakub sendiri ketakutan setelah itu, ya, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan dan takut mati, ya, karena Tuhan Maha Kudus, ya. Itu dia malaikat Tuhan. Nah, berikutnya sekarang, apa tugas malaikat? Tugas malaikat itu satu, tugasnya adalah melayani Allah. Itu tugas utama daripada malaikat, ya. Kerub kita tahu, ya, itu mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kudusan Allah. Ya, serafim memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tahta Allah, di mana mereka melayani kekudusan Allah. Atau Gabriel yang seperti tadi kita bahas, ya, biasanya penampakannya ketika membawa pesan Tuhan atau perintah Tuhan. Atau Mikael sebagai panglima malaikat Tuhan. Kemudian juga tugasnya melayani Kristus. Melayani Kristus. Ketika Kristus hidup di dunia, malaikat juga ditugaskan untuk melayani. Satu contoh, ya, memprediksi kelahiran Kristus atau Mesias dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kemudian melindungi dia ketika masih kecil, ya, dalam Matius pasal yang ke-2 ayat 13. Atau melayani dia setelah pencobaan di dalam Matius pasal yang 4 ayat 11. Atau malaikat yang menguatkan dia di Taman Getsemani. Ya, sebagaimana Kristus memiliki peperangan rohani, karena Yesus waktu itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia yang bisa merasa takut, ya, gentar. Kemudian malaikat itu menguatkan, para malaikat menguatkan dia saat ia bergumul dalam doa. Ya, kemudian juga para malaikat mewartakan kebangkitannya setelah kebangkitan Yesus. Para malaikat juga hadir dalam kenaikan Kristus ke surga. Dan nanti juga malaikat-malaikat itu akan hadir dalam kedatangannya yang kedua. Kedatangan Kristus kedua kalinya. Ya. Para malaikat akan mempersiapkan dunia untuk kembalinya Sang Putra dalam pemerintahannya. Yang ketiga, ini kabar gembira bagi saudara dan saya. Malaikat itu melayani orang percaya. Melayani gereja Tuhan. Baik itu dalam proteksi fisik, ya. Contoh, ya, Daud itu, dia orang percaya dalam perjanjian lama, itu diproteksi atau dilindungi oleh malaikat Tuhan pada waktu ia dipaksa lari ke Filistin. Mazmur 3, 4, ayat 8. Itu nyanyian Daud, pengakuan Daud, bagaimana malaikat melindungi dia. Jadi perlindungannya itu
bisa proteksi dalam hal fisik, ya bisa juga pemeliharaan dalam hal fisik. Misalkan Elia yang pada waktu itu ia lemah dalam perjalanan jauh ya, lalu malaikat membawakan makanan bagi Elia. Juga bisa dalam hal dorongan, motivator. Selama badai di laut, malaikat mendorong Paulus, mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Kisah Para Rasul 27 diceritakan tentang hal itu. Malaikat juga memberi petunjuk kepada orang percaya, ya, memimpin Filipus untuk bersaksi kepada sida-sida Ethiopia, kisah 8. Juga mengatur pertemuan Cornelius dan Petrus di dalam kisah 10 ayat 3. Lalu malaikat ternyata juga menolong dalam jawaban doa. Ya, kelihatannya ada relasi antara doa untuk pembebasan Petrus dari penjara dengan pembebasannya oleh malaikat. Jadi ketika ada jemaat-jemaat yang berdoa ya bagi mereka, atau mungkin orang percaya yang sedang dalam pergumulan itu berdoa, lalu malaikat datang menolong. Ya, Daniel berdoa juga, lalu malaikat menolong dia dalam Daniel pasal yang ke-9. Lalu membawa juga tugas malaikat itu untuk orang percaya juga membawa orang percaya pulang. Artinya apa, saudara? Ya, ketika sebagai contoh ketika Lazarus dibangkitkan di dalam Lukas pasal 16 ayat 22, para malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Ya, ini Lazarus orang miskin ya, bukan Lazarus yang di Betania ya. Ketika dia mati, membawa ke pangkuan Abraham, membawa pulang ke pangkuan Bapa, ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam tempat yang disediakan Bapa. Ini mungkin cara Allah yang menyebabkan seorang kudus yang mati keluar dari tubuhnya, pulang ke rumah Tuhan untuk bersamanya. Jadi mitos, mungkin ya ada sedikit kebenaran tentang mitos-mitos bahwa nanti ketika orang mati ya dibawa malaikat ke surga. Ya, itu dia. Nah, sekarang ada lagi tugas yang lain, yaitu berhubungan dengan orang yang tidak percaya atau relasinya, hubungannya malaikat ini dengan orang yang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang yang tidak percaya. Jadi nanti akan terlibat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Ya, ini ada di Yeskiel 9, kemudian di kitab Wahyu juga ya. Atau mungkin di dalam contoh realnya ketika Herodes yang begitu angkuh itu menghujat Allah di dalam mimbarnya di atas ya pidatonya itu ya. Kemudian tiba-tiba ia mati ditampar malaikat. Kisah Rasul pasal 12 ayat 23. Jadi bisa menghukum orang percaya di dalam historis dalam kitab suci, tapi juga nanti di masa penghakiman. Para malaikat juga akan meniup trompet penghakiman secara tribulasi. Para malaikat juga akan mencurahkan can penghakiman atas bumi. Nah, sekarang bagaimana nasib malaikat? Malaikat yang tidak jatuh, tentu saja dia tidak dihakimi, karena nanti akan melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang sudah ditebusnya. Ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 3-4, ya ini ayat yang kita bahas tadi ya, itu berbicara tentang malaikat yang dihakimi. Ya, jadi ini hanya malaikat yang jatuh saja. Yang tidak jatuh tidak dihakimi. Tetapi malaikat yang jatuh, yang memberontak pada Allah itu, mereka akan dihakimi dan endingnya, akhirnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka yang kekal. Jadi saudara, kita sudah berbicara tentang apa itu malaikat. Ya, siapa malaikat itu? Apakah dia betul-betul ada atau tidak? Berapa jenis malaikat? Kemudian apa tugasnya malaikat? Bagaimana nasibnya nanti? Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah 6 malaikat atau pembicaraan tentang malaikat ini. Yang pertama, saudara, malaikat itu adalah makhluk ciptaan. Seberapapun hebatnya mereka, Tuhanlah yang berkuasa. Ada kelompok agama tertentu yang menyembah malaikat. Ya, tentu ini salah. Karena malaikat juga adalah makhluk ciptaan. Walaupun
punya kuasa, walaupun punya otoritas lebih daripada manusia, toh tetap ciptaan Tuhan yang justru menyembah pada Tuhan. Kisah kelam tentang malaikat yang memberontak, yang ingin menyamai Tuhan, ya, itu berakhir tragis karena malaikat adalah makhluk ciptaan. Yang kedua, sekalipun mereka mempunyai kuasa yang melebihi manusia, namun kita harus bersyukur. Manusia adalah puncak dari ciptaan Allah, yang untuk kita, Allah itu rela memberikan anaknya sebagai tebusan dosa. Wow, luar biasa. Jadi kalau mungkin ditanya malaikat, ya mungkin malaikat pun iri kepada kita ya, karena kita, kepada kita lah Tuhan itu mencurahkan darahnya, tidak kepada manusia, tidak untuk malaikat. Yang ketiga, mereka ditugaskan sebagai salah satunya untuk menolong dan menyertai kita. Bersyukurlah dalam kesulitan, dalam penderitaan, di dalam tugas pemberitaan Injil yang berat dan begitu banyak tantangan, semakin banyak tantangan, justru kita dikuatkan bahwa ada malaikat yang menolong kita. Tuhan menolong dengan cara menugaskan para malaikat. Kalau dalam kisah Alkitab saja, Tuhan menolong dengan mengutus para malaikat, ya, menyertai kita, menolong kita, membantu menjawab doa-doa, merealisasikan doa, ya, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Demikian juga di masa sekarang Tuhan menolong kita. Ini penghiburan bagi kita orang percaya. Dan yang terakhir, pada akhirnya bersama mereka kita akan memuliakan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami membahas tentang malaikat kudus Tuhan yang diciptakan Tuhan dengan maksud yang mulia melayani Tuhan, tapi juga menolong kami orang-orang percaya. Biarlah kami semakin yakin bahwa penyertaan-Mu nyata bagi kami melalui para malaikat ini. Kami juga akan menyembah Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami, Tuhan yang besar, bersama para malaikat di surga, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pembahasan pada hari ini. Biarlah ini sungguh-sungguh menguatkan iman dan harapan kami. Dalam nama Yesus, Allah kami yang benar, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.